Oke, assalamualaikum mas bro ya, kembali lagi di Fajar Daily. Kali ini kita bahas tentang usaha toko bangunan dan alat listrik lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya, dan subscribe dulu channel ini mas bro, dan share jika dirasa bermanfaat. Dan kita mau bahas tentang buka usaha toko bangunan dengan cara hutang bank ya, seperti itu. Oke atau enggak ya, kita ngasih pendapat sesuai dengan pendapat kita pribadi ya. Kalau mas bro misalnya punya pemikiran yang berbeda, silahkan. Yang penting kita akan ngasih tahu pendapat kita tentang pertanyaan ini gitu. Kita akan jawab pertanyaan ini. Oke, bagus gak sih misalnya kita merintis usaha toko bangunan dengan cara modalnya itu pinjam ke bank ya. Misalnya si A udah punya tempat ya kan, ya mungkin warisan atau apalah, kita nggak tahu. Terus dia nggak punya modal tapi pengen buka toko bangunan ya, berarti kan solusinya dia minjem uang tuh ya, ke bank atau ke temennya lah. Tapi biasanya kalau temennya nggak mungkin kan bisa ngasih pinjaman 200 juta tapi harus ke bank ya akhirnya. Dan solusinya si A ini, dia itu gadein rumahnya atau tokonya, mungkin warisan, dia dapat sertifikatnya, digadein kan, dapat uang tuh ya, namanya pinggir jalan kan lumayan mahal tuh ya. Kalau hutang gitu ya, tergantung sertifikatnya ya, 200 juta misalnya keluar kan, minimal 200 juta kita buka toko bangunan. Ya, bagus nggak sih seperti itu? Ya, kalau menurut kita mas bro, usaha yang seperti ini bunuh diri mas bro. Kenapa? Karena si A ini ya, dia itu merintis ya, tanda kutipnya merintis. Merintis itu ya, awal dulu kita merintis mas bro, kita itu nggak punya saudara toko bangunan ya, terus nggak punya temen juga yang usaha toko bangunan. Jadi kita itu merintis dari awal, bener-bener ketemu orang-orang yang baru gitu, memulai bisnis ini gitu. Dan terseok-seok gitu, karena kita nggak tahu barang yang laku apa, terus mau dikulaknya apa duluan kita nggak tahu. Kadang-kadang kita sales datang itu istilahnya tanda kutip nipu sih, tapi bukan nipu dalam arti yang merugikan, tapi nipu dalam arti mereka itu menjerumuskan kepada produk yang slow moving. Itu kalau waktu apa namanya merintis itu kita nggak tahu. Misalnya dulu kita ditawari tuh kayak semacam kayak produk ya, seperti ini ya, semacam kayak pengait itu mas bro, yang buat di truk itu kita susah melepasnya ya, seperti ini ya. Nah, kelihatan ya. Nah, waktu itu kita awal buka itu mas, dia ngasih promo. Ini kalau ngambil satu dus ya, satu dus harganya segini kan gitu. Wah, karena kita nggak tahu, karena kita dari awal uangnya memang modalnya kan dari uang pribadi ya, jadi nggak minjem. Itu kita ambil tuh karena promo, ambil deh. Dia bilang laku, ini laku. Ternyata dari awal buka bertahun-tahun masih ada sisa ya kan. Nah seperti itu, jadi sering kegelontor seperti itu ya. Sebenarnya sih bukan menipu ya, bukan itu, tapi kalau misalnya sampai barang 3 tahun nggak habis kan, berarti kan kita rugi di waktu kan ya, seperti itu ya. Jadi rugi di istilahnya itu uangnya. Iya, kalau misalnya itu uang pribadi is no problem ya, uang tabungan gitu. Tapi kalau uang pinjem tanda kutip itu ada jatuh tempo, ada bayar bulanan lah seperti itu ya, nyicil seperti itu ya bahasanya. Sorry, kita belum pernah minjem soalnya. Oke, ada bulanan yang ada bunganya seperti itu. Jadi pasti akan menyulitkan banget ya. Kita udah dapat uang dari bank 200 juta, kita belum bisa ngelola tokonya karena kita baru, kita belanja barangnya ngawur, karena kita nggak tahu barang yang fast moving di mana, karena kita baru merintis. Karena kalau kita tahu barang-barang itu laku atau enggak itu setelah 6 bulan mas bro. Jadi setelah kita buka, merintis, terseok-seok, setelah 6 bulan tuh baru kita tahu, oh barang ini laku, barang ini kurang laku, barang ini laku, barang ini kurang laku, ini tengah-tengah nih, sedang-sedang, ini 17-an baru laku, ini lebaran baru laku gitu. Baru tahu sekitar 6 bulan sampai setahun mas bro. Jadi ya lumayan makan waktu seperti itu ya. Jadi kalau udah tahu sih gampang ya, kalau udah tahu dari awal yang ini laku ya, tinggal kulain yang laku itu banyakin, jadi putarannya cepat. Tapi kalau merintis kan nggak bisa mas bro. Jadi nanti akan pusing sendiri. Barang belum laku udah harus bayar bulanan seperti itu ya. Jadi akhirnya kalau misalnya modalnya cuman 100% dari pinjem bank, itu akan terseok-seok. Malah nanti malah bisa bangkrut, dan sertifikat tanah atau sertifikat rumah yang di bank itu nggak bisa bayar ya. Akhirnya tokonya malah disegel mas bro, ditarik bank
Ya, bayangin aja, itu ada kejadian seperti itu. Jadi hati-hati banget mas bro, hati-hati banget. Jadi bukannya kita usaha malah untung, malah rumah yang seharusnya milik kita malah diambil bank kan gitu. Bangkrut double, udah bangkrut waktu, bangkrut rumah juga, bangkrut tanah seperti itu. Jadi hati-hati. Menurut gue sih nggak rekomen banget kalau merintis dengan cara minjem di bank. Terus solusinya apa? Ya solusinya ya, misalnya punya rumah, buka usaha. Kalau misalnya toko bangunan ini agak berat, buka toko alat listrik dulu. Dari modal 5 juta, 6 juta, 10 juta kan bisa ya. Dari nol, sedikit-dikit nambah, sedikit-dikit nambah. Seperti itu malah lebih, kita itu lebih enak. Dan kalau kita merintis, itu kita akan tahu barang mana yang laris, barang mana yang enggak. Kalau laris kita beli banyak, kalau yang enggak laris ya nggak usah di stok lagi. Seperti itu mas bro. Jadi akan lebih ya enak lah daripada kita punya modal gede, nggak tahu mau diapain, akhirnya ngawur belinya. Nanti malah keblondro, kita hancur, pusing segala macam, bunuh diri kan gitu, bisa aja seperti itu. Ya saran kita ya merintis aja dari nol, dari kecil, nggak usah gaya-gayaan ya. Biasanya kalau orang yang gimana ya, ada usaha gaya-gayaan ada loh mas bro. Jadi mereka itu punya tempat misalnya, terus pengen usaha langsung gede, habis usaha gede langsung di potret-potret, ya, upload di Instagram, upload di Facebook, upload di sosial media yang lain kan gitu kan. Wih usaha gue nih bro, usaha gue nih bro, ya di share gitu ya. Wih langsung dapat komen tuh dari temennya tuh, wih keren lu bro sekarang bro, wih mantap lu, orang sukses lu. Iya dong, dibalas kan. Jadi apa namanya, suksesnya itu cuman di sosmed. Akhirnya tokonya setahun tutup, tempatnya disita pula, disegel karena minjam bank riba mas bro. Ya semoga itu jadi inspirasi bagi mas bro yang ya kalau merintis itu, kalau menurut kita nggak boleh lah kalau pinjam-pinjam, mending dari nol banget, dari kecil banget. Kecuali kalau misalnya mas bro udah punya saudara yang memang dia bergerak di bidang seperti ini, atau punya keturunan, misalnya bapaknya punya usaha juga, kita tinggal nerusin kan, yang ngasih tahu bapaknya ya. Enak banget kalau udah seperti itu ya. Kalau misalnya bapaknya punya toko bangunan, kita membuka toko bangunan lagi, walaupun apa namanya merintis kan, kita udah tahu tuh bapaknya, oh yang laku ini bos, nak li gitu, laku ini, yang beli yang ini kan udah info. Kalau merintis tuh mumet mas bro, mumet ya. Barang ada, rumah ada, ruko ada misalnya, modal ada, tetap pusing milih barangnya mas bro, pusing ya. Seperti itu ya mas bro. Apalagi kalau modalnya utang, udah modal utang pusing, milih barangnya pusing, buka tokonya pusing pula. Aduh, mumet deh, nggak bisa nikmatin hidup. Jadi santai aja, slow, mulai dari nol, dari kecil nggak apa-apa. Misalnya rukonya kosong, cuman jual pulsa dulu, jual pulsa elektrik, itu no problem. Yang penting kita itu enjoy gitu, nggak ada utang gitu. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini mas bro, dan share. Sampai ketemu di